libur sampai protes, kamu ngapain sih kuliah kok malah bahas-bahas gitu. Nah, ya ini namanya kan ice breaking. Ngapain kita langsung ke kuliah, nanti kalian juga belum langsung connect kan. Oke, kita mulai ya. Aduh. Oke. Nah, bentar, saya download yang masih aslinya ini udah dikerjain kemarin. Kadang bingung kalau udah ada yang dikerjain. Bapak. Ya. Ya. Mohon izin sebelumnya. Ya. Siapa? Ke siapa ini? Anissa? Iya. Oke. Anissa. Oh, saya belum klaim host ya. Bentar. Nah, iya ini gimana cara ngeklaim host, orang saya belum bisa membuka kelas. Oh, udah bisa kayaknya. Iya loh, belum bisa. Oke deh. Nanti ya, biasanya kayaknya 5 menit sebelumnya gitu. Iya Pak, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Oke, sebentar ya Mbak. Ini saya juga masih nyari, bentar lagi kan udah 1:55. LMS. Ini pertemuan berapa sih sekarang? 13 ya? Halo? Ini pertemuan berapa sekarang? Iya Pak, 13. Jadi besok tinggal 2 lagi ya. Besok sama habis itu kan pertemuan terakhir, pertemuan 15 untuk itu aja kan, biasanya review aja ya. Oke, cepat ya. Berarti kalian bentar lagi juga lulus kerja. Mana sih? Ini. Nah. Oke. Oke, kita mulai ya. Pertama, ini sebenarnya sih mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Ini latihan 8 pertama ya, misalkan. Tapi mungkin sebelum ke sini alangkah lebih baiknya kalau kita yang kemarin saya share di grup itu ya, kita bahas dulu tentang revenue cycle ya. Kenapa? Biar kalian tuh punya gambaran, nggak cuma sekedar ini nilai invoice dicek apa yang salah atau yang tidak sesuai dengan DO, tetapi kalian nggak tahu filosofi atau konsepnya ya. Kenapa kok itu harus dicek gitu? Kenapa kok nilai invoice itu harus dicek? Nah, kalau kita belajar dari revenue cycle nanti kita paham, oh ini kenapa harus dicek karena ada asersi tertentu gitu ya, ada kelengkapan, ada existence dan sebagainya. Nah, siklusnya sudah pasti dari pembeli ya, atau customer akan pesen sehingga ini akan menjadi customer order atau purchase order gitu ya. Kemudian dari situ akan masuk ke database ya, customer order. Nah, akan masuk dulu ke ini, ada yang namanya pengecekan atau persetujuan penjualan kredit ya. Apakah dia disetujui untuk dapat kredit? Karena biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar jarang banget ada yang transaksinya itu cash base tunai ya. Kebanyakan pasti adalah transaksi kredit, utang dulu gitu ya. Yang nanti pembayarannya ada jangka waktunya, itu ada term. Nah, harus dicek dulu apakah dia itu layak atau enggak. Nah, kalau di sini yang false ya. False itu berarti maksudnya tidak diberikan approval karena apa ya? Salah satunya bisa jadi karena dia masih punya tunggakan yang belum terbayar, atau secara data dicek ini memang recordnya jelek gitu ya, makanya nggak di-approve. Nah, pada saat udah di-approve nanti akan masuk ke database customer, kemudian lanjut ke, kalau sudah disetujui ya udah akan lanjut ke adanya pengiriman barang yang didasarkan pada dokumennya namanya delivery order ya, delivery order. Nah, bentar saya screenshot dulu.
Si Rizky ini pakai gambar apa tuh, kayak ulet? Kentang, Pak. Oh, kentang. Iya, kentang. Oke. Terus itu apa lagi? Itu film apa itu? Yasmin. Oh, aku tahu, bentar. Itu ya, apa, Justice League ya? Ini Thor, Pak, Ragnarok. Oh, oke. Salah lagi. Oke, lanjut ya. Jadi delivery order, nanti nggak apa-apa, Mas. Mas ini kenapa diubah jadi kentang aja, nggak apa-apa, lucu. Enggak, Pak, takut, Pak. Nah, dari atas dasar DO nanti baru bisa dikeluarkan namanya sales invoice ya. Sales invoice. Nah, sebelum ke situ ya harus dikirim dulu, ada shipping dulu, baru nanti kalau barangnya udah dikirim baru kita bisa mengeluarkan tagihan ya, atau sales invoice. Nah, kemudian kalau udah dibayar gitu ya, ada penagihan, dibayar yang masuk ke kas. Nah, berdasarkan itu nanti akan masuk ke laporan keuangan, ada juga laporan manajerial ya. Manajerial itu misalkan, oh ini ada sales yang bagus, dapat bonus dan seterusnya. Atau ada customer yang customer terbaik gitu ya, nanti juga bisa jadi prioritas, misalkan oh ini yang perlu dimasukkan sebagai pelanggan prioritas. Oke, nah ini tabel-tabelnya ada semua ya, walaupun nanti ini kalian coba aja gitu ya, untuk latihan, nanti kita bahasnya tetap pakai yang latihan 8 dulu gitu ya. Nah, ini juga ada hubungannya gitu ya, ini dari misalkan ini apa sih, customer order gitu ya, ini contohnya gitu ya. Nanti dari customer ID bisa dikonekkan ke tabel lainnya gitu ya, karena di tabel lainnya juga ada customer ID, customer order ID. Apa yang dicek misalkan ya, harus valid. Jika customer ID-nya itu nggak harus valid ya. Kalau nggak ada ya, nggak ada, berarti kan dia tidak absah ya. Tidak absah karena kita nggak bisa ngecek tuh ya, tidak bisa ngecek ini customernya siapa. Atau misalkan bisa jadi oh memang customer baru ya, caranya bukan di input manual ya customer baru itu, tapi harus kita tambahkan dulu di tabel referensi customernya ya, sehingga oh kita tahu ini absah ya, memang ada customer ini, alamatnya jelas. Nah, itu berarti asersinya keabsahan. Nah, kalau nggak ada juga, jadi satu cek atau satu tes itu bisa jadi ada beberapa asersi ya yang dipenuhi. Tadi keabsahan, yang kedua adalah asersi right and obligation. Kenapa? Karena kalau nggak ada ya kita juga nggak bisa ya, nggak bisa yang tadi ngecek dia tuh sebenarnya layak nggak menerima kredit. Ya. Layak nggaknya menerima kredit itu ya hubungannya dengan asersi right and obligation. Nah, production ID juga harus valid ya. Harus dicek ke tabel referensinya ada nggak gitu ya production ID. Kalau nggak ya barang yang dikirim ya nanti bisa jadi nggak sesuai dengan pesanan gitu ya. Ya, nanti akan ditolak customer ya, yang lagi viral kan kalau COD itu kan tiba-tiba nggak sesuai dengan pesanan, yang dimarah-marahi malah kurirnya gitu ya. Padahal kurirnya nggak tahu apa-apa. Ini juga asersi keabsahan. Kemudian sales order ya. Apa nih SO? Benar. SO. Oh ya, sales order atau sales invoice lah ya. Tidak valid terkait periode ya, bisa juga ada customer order price tidak boleh kurang dari selling price-nya. Harus sesuai gitu ya, dicek akurasinya gitu. Apa yang customer udah deal harganya 100, kok pas diterbitkan invoice yang ditagihkan cuma 80. Ya itu kan nanti bisa jadi catatan ya. Ini kenapa nih? Apakah salesnya ada kong kali kong gitu ya dengan pembelinya sehingga diturunkan tagihan. Nah, kalau perkalian matematis itu juga udah pasti ya. Totalnya harus sama, yaitu quantity kali price, ya itu terkait order. Nah ini kalau delivery order juga gitu, jangan sampai kita ngirim barang yang nggak ada yang pesen gitu, ya itu kan nggak sah. Atau yang kedua gitu ya, semua SO ya, SO itu shipping order ya, pengirimannya ya setelah DO ya, setelah DO ini di shipping order, semua shipping order yang di-approve harus di maaf, bukan shipping order, SO itu berarti di sini ya, sales ordernya ya, sales order. Jadi setelah disetujui kreditnya, maka akan muncul sales order yang sudah di-approve kreditnya, maka harus dibuatkan DO.
ya. Nah, ini completeness saja. Atau misalkan gini, jadi kalau arahnya itu maju itu maksudnya dari kita ngecek dari tahap sebelumnya ke setelahnya, kayak misalkan apakah delivery order itu semuanya udah dibuatkan sales invoice-nya gitu ya. Apakah seluruh delivery order itu sudah dibuatkan sales invoice-nya. Nah, itu berarti kelengkapan kalau arahnya maju. Karena kan delivery order baru invoice ya. Tapi kalau dibalik sebenarnya nih, apakah semua invoice yang diterbitkan itu ada delivery ordernya dibalik atau ini ngeceknya mundur? Itu berarti kita mau ngecek kejadian. Ya. Ini benar-benar terjadi nggak? Karena kalau ada sampai invoice yang diterbitkan tanpa ada delivery order, bisa jadi invoice-nya ini invoice fiktif, ya, invoice fiktif. Nah, itu arah pengujian juga bisa berdampak ke asersinya gitu ya. Nah, ini akurasi juga dan asersi right and obligation gitu ya. Quantity kali price di DO harus sama dengan SO. Jika tidak maka akan terjadi sengketa. Jadi misalkan gini ya, yang dipesan di yang sudah disetujui dari customer itu pesan 10 barang, kok kita ngirimnya cuma 8 barang atau malah lebih, itu kan nanti bisa jadi pertikaian ya, ada pertikaian antara kita dengan customer. Oke, nah ini apa yang perlu dicek ya tadi udah ya. Kemudian kalau dari invoice yang pertama tadi kita cek mundur, berarti kita mau keterjadiannya itu kita cek. Nah ini yang tadi ya, kalau justru DO yang sudah dikirim barangnya kita cek ada invoice-nya atau enggak, ceknya maju, itu berarti kita mau asersi completeness atau kelengkapan. Nah ini juga sama kayak tadi ya, jangan sampai apa yang ada di sales order atau delivery order itu beda dengan yang di invoice. Itu nanti akan asersi right on obligation-nya, karena hak dan kewajibannya jadi nggak match. Sebenarnya seharusnya kita cuma berhak nagih invoice 100 gitu ya, karena yang dikirim itu 100, kok kita tagihkan 120, itu kan jadinya nggak pas. Nah, klasifikasi juga ya, kayak kemarin, apakah ini PPN ekspor atau PPN di lokal, karena itu akan ngaruh ke tarif. Oke. Ini biar sebagai gambaran sebelum kita ke nanti ini untuk ngecek-ngeceknya monggo ya, monggo bisa buat latihan, ada tabel-tabelnya lengkap ya. Setelah ini kita ini ada nomor HP sekali lagi. Tapi kayaknya sih fiktif aja. Nah, kita ke latihan 8 ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu tapi sebelum ke sini. Oh, nama saya masih ini. Saya rename dulu. Ya, nggak ada, kita lanjut dulu ya. Yang pertama ya, tentukan atau cari nilai invoice yang salah atau tidak sesuai dengan DO. Nah, ini asersi apa nih? Ada yang mau sharing? Asersi apa kalau sekarang? Existence, Pak. Karena mundur ya Mas Asrafi ya. Ada asersi yang iya, karena mundur kan, ngeceknya sales invoice ke delivery order kan. Iya, Pak. Ngeceknya ke tahapan sebelumnya, berarti itu existence. Ada yang punya pendapat lain, ada asersi apa? Karena tadi ya, satu pengecekan itu bisa jadi beberapa asersi yang akan kita dapatkan. Yang lain mau? Kira-kira apa lagi? Ada lagi nggak gitu? Asersi yang bisa didapat dengan cara mengecek invoice yang salah atau tidak sesuai dengan delivery order. Right and obligation, Pak. Kenapa itu, Mbak? Karena barusan Bapak jelasin yang di sebelumnya itu kalau misalnya quantity, price, atau total penjualannya tidak sama, maka nanti hak ketertagihannya salah, Pak. Oke, makasih. Ya. Ada lagi mungkin asersi yang lain? Valuasi dan alokasi mungkin, Pak. Kenapa itu, Mbak Angelina? Karena nilainya salah, berarti alokasinya nggak sesuai. Nanti ngaruh juga ke pencatatannya gitu, Pak. Itu berarti terkait juga akurasi ya, Mbak Angelina ya? Iya, Pak. Benar. Oke, makasih. Ada lagi nggak? Kayaknya cukup ya. Asersinya itu tadi udah disebutkan dari Mas siapa tadi? Asrafi, dia existence. Terus dari Mbak Angel itu tadi akurasi atau alokasi ya. Kemudian dari Putri itu tadi terkait right and obligation ya. Karena nanti bisa jadi apa yang dikirim dengan yang ditagihkan jadinya nggak pas. Oke.
kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung saja ya. Invoice. Nah, cara ngeceknya berarti karena kita ngeceknya ini dari invoice ke DO. Di sini udah ada nomor delivery ordernya kan? Ya udah, silakan ada yang mau share ke saya cara ngeceknya. Bagaimana ngeceknya, silakan. Nggak ada. Adi Rahmat. Ya Pak, Bisa bantu saya gimana cara ngeceknya? VLOOKUP Pak. Kenapa? VLOOKUP. Oke, lookup ya. Sebentar, saya besarkan dulu. Di lookup apa Mas? Dia jadi nggak usah ngapalin rumus ya, ikutin aja. Dia minta lookup value, apa lookup value? Yang nomor DO Pak. Oke, terus dia minta lagi tabel array. Berarti yang di rincian DO ya Pak? Ya, betul. Dari kolom mana nih Mas? Yang di blok. Dari B2 sampai itu Pak, semua ya Pak ya? Sampai total tuh Pak ya? Ya, terus kolom indeksnya berapa Mas? Ini mencari nilai invoice ya Pak ya? Betul. Dicek Berarti nilai invoice dengan nilai DO-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pak. Oke, terus false ya. False atau 0, kalian biasanya pakainya 0. Oke, nah kemudian setelah gini gimana Mas? Jadi bisa juga sih ini langsung disama dengan ini gitu ya. Sama dengan selisih ini. mungkin bisa Pak. Ya, betul. Saya lebih suka pakai selisih. Kenapa? Jadi kita punya audit trail-nya itu lebih jelas ya. Kalau ada selisih, kita jadi tahu oke, kalau true false kan oh ya udah sekedar ini salah ini benar. Tapi kalau ada selisih kita bisa sampai tahu juga oh salahnya itu sekian rupiah. Nah, nanti tinggal di filter. Ada yang selisih ya. Ketemu 4. Oke, ada pertanyaan dulu, pelan-pelan aja. Bapak izin bertanya Pak. Ya, monggo Mbak Putri, silakan. Pak, ini kan kita kan langsung VLOOKUP ya dari rincian DO-nya ke invoice. Kita nggak perlu apa Pak meriksa rincian DO ini udah benar atau belum? Soalnya kan kalau di rincian DO itu kan dia masih berupa quantity, belum ke dikaliin sama harganya. Berarti nanti kalau ada soal itu kita langsung percaya aja. Oh ya, ini makanya ini ya, kalau hanya sekedar soal kayak gini aja cukup nih Mbak Putri. Kalau sekedar soal. Tapi kalau ya makanya tadi saya gambarkan itu ada siklus penjualan biar clear nih. Biar clearnya apa? Ya DO ini ya jangan seharusnya langsung percaya aja totalnya segini gitu ya. Ini kalau udah beneran nanti masuk ke audit ya begitu yang dilakukan. Jadi prinsipnya auditor itu adalah ini dia harus skeptis ya. Apa sih istilahnya skeptis ya. Jadi bentar, apa itu maksud skeptis? Nanti saya salah lagi ambil apa istilah. Ya, skeptis betul ya. Jadi harus ragu-ragu aja segala sesuatu itu kita settingannya itu salah dulu gitu ya. Sampai kita bisa buktikan itu benar. Ya. Beda dengan prinsipnya self assessment-nya pajak. Kalau karena self assessment kita percaya pada isian SPT, anggapan orang pajak adalah SPT dari wajib pajak itu selalu benar sampai kita temukan kesalahan. Tapi kalau jadi auditor, anggapan asumsi awalnya itu harus salah. Kalau mengecek ya kita tambahin di sini dulu gitu berarti. Premium, premis, pertama, solar, satu lagi ya. Nah, jangan lupa jangan langsung diedit di filenya tapi kita copy dulu ya. Jadi biar nggak kalau nanti jadi auditor biar tidak merubah file asli. Nah, ini harganya berarti harganya aman ya. Berarti bisa langsung gini aja. Tanpa perlu kita gimana coba rumusnya Mbak Putri? Saya manual Pak, makanya saya bingung. Manualnya gimana caranya?
kan saya copy dulu itunya harga-harganya gitu kan Pak. Terus ya udah 300 dikali sama itu apa namanya Pak tabelnya itu, tapi yang harganya itu pakai dolar gitu Pak. Oke, oke. Oke, sebentar ya. Sebentar. Bentar aja. Tampilannya. Mungkin saya stop share. Aduh, nggak bisa. Bentar. Apa begini? Apa ini? Bentar, saya lagi, aduh, ada. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana lagi? Ngeceknya ya, cek totalnya, biar nggak manual, ada ide sebelumnya. Tadi kata Putri kan manual nih Pak, gitu ya. Silakan kalau ada yang tahu rumusnya gimana. Premium premix Pertamax solar oli mesin. Premium premix Pertamax solar oli mesin. Mana ada?
Kan ini gampang ya sebenarnya. Ini 300 kalikan 3.000 gitu ya. Iya, Pak. Terus gimana? Biar otomatis. If bukan ya, Pak? Apa? Oke. Sum if gimana? Sum if. Belum kepikiran, Pak. Sum if doang. Pakai S, ding, Pak. Kayaknya. Kenapa? Yang pakai S. S, os, sum if gini. Iya. Mungkin Vicky bisa melanjutkan. Ayo. Kurang tahu Pak, kalau Bapak kayaknya emang harus manual. Oke, jadi ini sambil belajar rumus-rumus baru aja ya. Ada sum product. Ya. Sum product itu apa? Ini kalau ada array nih. Array itu apa sih? Deret ya. Ini kan array nih. Kita mengalihkan range dengan range kan gitu ya. Range ini dengan range keduanya mana? Ini kan. Ini dikunci karena kan ini nggak gerak-gerak. Tapi kalau yang di awal, yang range D2 sampai D2 biarin, biar dia pada saat copy ke bawah nanti geser. Oh, kenapa nggak jadi ini? D ini C2 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6. Kenapa ya? Wait. Error in value. Kita lihat ya. Apa harus horizontal semua, Pak? Bisa jadi. Coba ya. Coba dulu. Ini kita copy-kan ke sini aja dulu lah ya. Sorry. Ctrl Z. Nah. Ini berarti kita ubah ya. Tapi harus pastikan dulu tadi kalau mau pakai ini urutannya harus sama gitu ya. Urutan yang di sini yang di D sampai H dengan harganya harus sama. Nah, ya betul Mbak Yasmin ya. Harus sama-sama horizontal ternyata. Apa maksudnya sum product? Sum product itu dia akan ngurutin, namanya array itu urutan. Apa yang diurutin? Dia akan mengalihkan D2 dengan L2 ditambah E2 karena kan D, E sampai H kan. E2 kali M2. F kali ini ditambah-tambah. Jadi urutan. Bener nggak? Kalau kita hitung manual bener nggak? Coba aja. Sama persis ya. Ini kan sumnya nih 5.530. Ini 5.530. Jadi itu ada yang namanya sum product. Tapi kan harus memastikan tadi ya, ini urutannya harus sama dulu. Urutan ininya tuh harus sama persis ya. Harus sama persis. Sama persis kah? Ya tadi karena udah dicek ini sama nih gitu ya. Ya bisa pakai ini sum product. Kalau kita nggak bisa memastikan, ya ini karena dikit kan. Kalau kita nggak bisa memastikan misalkan urutannya sama atau enggak, bentar ya. Ini satu dulu deh. Ada selisih nggak? Selisihnya 0. Berarti udah benar semua ya, Put? Kamu nemu ada yang salah nggak, Put? Nggak ada, Pak. Oke. Tapi nggak apa-apa, ini sense of auditornya udah bagus gitu ya. Ini harus dicek dulu. Tadi skeptis berarti. Selisih. Nah, ada satu lagi. Tapi kalau pas ujian ngikutin soal aja ya. Nggak usah dibikin repot sendiri. Ngikutin soal aja, ditanya apa itu aja yang diketik. Itu aja belum tentu selesai kan. Cek total lagi ya, cek total lagi. Misalkan kita nggak tahu nih urutannya sama atau enggak. Gitu. Nah, berarti kita caranya adalah, misal ini saya juga lagi nyari ilham kayak apa ya caranya. Biar kalau ini bisa sum product, tapi kan kita harus memastikan urutannya sama apa, benar-benar sama kan. Kalau tanpa melihat urutan gitu. Oh ya gini aja kan. Ini VLOOKUP. Oh tapi nanti ditambah. Ini VLOOKUP. Oh iya jadi panjang ya, jadi panjang. Maksud saya ini VLOOKUP gitu kan. Yang
kunci kan row-nya aja kan, biar kolomnya nanti geser pada saat di copy. Oh ya, tapi nggak bisa ya, harus satu-satu ya. Ini caramu juga ya, Put ya, kalau pakai begini ya. Iya Pak, satu-satu Pak. Iya, jadi maksudnya kan gini kan, VLOOKUP ini ke sini, gitu kan, 2 false, nanti ditambah lagi E2 gitu ya, melelahkan ya. Coba kalau ini tapi saya belum jamin ini berhasil ya. Namanya Excel gitu aja, seni of coba-coba, kalau berhasil puas kita. Salah. Mau. Oke, nggak bisa kan? Nggak jadi. Ya udah, itu caranya tadi ya, bisa lah sum produk. Ya udah, kita pastikan aja ini urutannya sama. Nah, biar memastikan urutannya sama sebenarnya gini, jangan di copy value ya. Yang kita copy ininya, headernya, di sininya kita VLOOKUP gitu ya. Kita VLOOKUP M1 ke sini. Aduh, ini. Bentar ya. Allah. Nah, jadinya kita juga nggak usah ngurutin. Ya udah, di VLOOKUP-in aja. Oke, nanti ini bisa pakai sum product. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya jarang kalau sum product ini. Saya aja nggak terlalu familiar dengan sum product sebenarnya. Tapi pernah tahu ini tuh bisa gitu sum product. Ada yang masih bingung dengan sum product? Intinya dia ngaliin secara deret urutan gitu ya. Ini D2 kali M2. Terus nanti ditambah E2 kali N2 dan seterusnya. Oke, cukup. Next ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, perlu nggak diuji balik? Kalau tadi kan nguji invoice ke DO, perlu nggak dibalik? Kita nguji DO ke invoice. Perlu, Pak. Perlu. Nah, gimana, Mas Rizky? Silakan. Sebentar, Pak, belum kepikiran. Udah, asersinya dulu deh. Kalau kita balik dari DO kita nguji ke invoice, itu apa asersi? Apa, Mas Rizky? Eksisten, Pak. Eksisten itu tadi invoice ke DO. Completeness, Pak. Completeness. Siapa completeness ini? Zela sama Virai, Pak. Viraya sama? Marcella, Pak. Sama siapa? Marcella, Pak. Oh, Marcella. Yaudah, rumusnya apa nih Marcella? Kan sama kayak tadi sebenarnya. Cuma dibalik aja arahnya. Apa rumusnya? Apa, Rai? VLOOKUP tadi ya, Pak? Ya, betul. Ayo coba cek invoice ya. VLOOKUP apa yang di VLOOKUP? Nomor DO. Oke. Mana nih? Ini terus? Re. Marcella dulu. Nah, tabel array-nya apa nih Marcella? Invoice, Pak. Invoice, ya. Dari kolom mana sampai mana? Dari B sampai abis. B. Sampai abis. Sampai habis. Terus kolom indeksnya berapa? Call indeksnya bentar, Pak. Mana tadi, Pak? Mana ya tadi? Oh, ini dia. Nah.
Berapa? Mana nih? Masih ada nggak Marcella? Putus. Halo? Atau jangan-jangan saya yang putus koneksinya? Enggak, Pak. Pak. Oke, Viraya deh lanjutin. Berapa kolom indeksnya? Ini tadi nomor DO kan ya Pak? Iya. Betul. Jadi Bentar Pak. B2 itu nomor DO ya. Iya. Tabel array-nya setuju dengan Marcella dari B juga? Iya. Oke, terus kolom indeksnya berapa? Kolom indeksnya 8. 8. Iya. Oh, Oke. nomor DO ya Pak, bukan total kan ya? Iya, boleh. Nomor DO, ya. Terus jadi Iya, berapa? maaf. 1 Pak. 1. Iya. Oke, 4. Ya nggak apa-apa, bisa jadi emang nggak ada kan ya. Nah, tapi ini enak semua nih Mbak Viraya. Coba. Apa yang salah? Pak, bukannya mau nyari nomor invoice ya? Nyari apa, Anissa? Mau ngecek nomor invoice-nya, sedangkan tadi di tabelnya nomor invoice-nya di kiri. Jadi gimana dong? Pakai indeks. Oke, pakai indeks ya. Coba Mbak, apa indeks? Dia minta array nih, apa yang dimasukkan? Indeks array-nya yang berarti kalau sabar Pak Sauro. Kalau array itu dari Array itu yang mau dicari apa tadi? nomor invoice. Oke, nomor invoice. Terus dia minta baris keberapa yang saya Berarti ambil? dari baris ke B. Hah? Apa rumusnya apa dulu ini? Indeks invoice yang baris B, Pak. Ya. Terus? Terus match, ya, match. Apa yang di match? Dia minta lookup value, apa yang mau dicari? B2. Nomor B2, betul. Terus? Kemana? Lookup array-nya? Sheet invoice Pak. Sheet invoice. Setuju nggak Mbak Anissa ini? Oh iya, mohon maaf Mbak Anissa dulu Pak. Yes. Invoice kolom C. Mana Anissa? Halo? Nis? Putus ya? Oke. Jadi lanjutin Mas Vicky. Oke, boleh Pak. Ke kolom C. Dengan titik koma 0 Pak. Oke. Jadi kita cari di invoice memang kolom B, tetapi row-nya berapa ya kita cari aja. DO di B2 itu ada di kolom di baris keberapa di kolom C kan gitu. Makanya ini harus sama nih, ya, harus sama. Dia B2 ya di sini harus dari C2 karena urutannya akan menentukan. Oke, ya, terputus di. Oke. Nah, ternyata betul ada DO yang nggak diterbitin invoice-nya gitu ya. Loh, Pak, bisa jadi memang belum aja, Pak gitu. Loh, ini udah lama nih gitu kan. Udah 17 November 2005. Nah, berarti ini ada kelengkapan yang nggak terpenuhi gitu ya. Udah dikirim kok nggak ditagih gitu. No, udah. Oke, ada pertanyaan? Kalau pakai count if boleh nggak Pak? Mana tuh caranya, Mbak? Yang kayak kemarin Pak. Jadi tinggal nyari nomor DO-nya yang di invoice. Nomor DO yang di invoice. Jadi oke, coba ya. Count if. Ini ya. Cek invoice tadi bilang. Saya insert lagi. Cek invoice lagi ya. Sama dengan count if. Terus nomor DO yang di sini, yang di B2.
sorry Pak, range-nya yang Oh, range dulu ya, yang range di ya, lupa. range-nya yang mana? Range-nya yang di invoice, Iya, yang kolom berapa? yang C Pak. Oke, di Terus dolar. Kriterianya? kriterianya yang tadi Pak, yang B2. Oke, Boleh kayak gitu atau harus nyari invoice-nya Pak? boleh. Ini malah kalau kayak gini, kalau kita cek, tuh, kalau yang satu kan berarti clear ya. Kita Iya. uncek aja. Akan ketemu ada yang nggak ada, atau malah double. Kalau pakai count if itu bisa 2 sekalian tuh kita dapat. Yang kelengkapannya nggak dapat, yang kelengkapannya nggak benar. Invoice itu 3 kali. Gitu. Ngapain nih ditagihkan sampai 3 kali? Gitu. Ya, kalau saya sih cenderung lebih suka pakai count if, jadi langsung bisa. Kalau yang pakai ini index atau VLOOKUP itu kan hanya sekedar oh ini ada gitu ya, oh ini nggak ada. Tapi kalau pakai count if itu bisa sekalian ketahuan yang nggak ada dan yang double. Oke, makasih Mbak Milenia. Ada lagi? Pak, berarti yang check count if tadi itu sama aja kayak. Aduh, agak putus-putus. Ini yang putus-putus Farhan atau saya ya? Farhan, Pak. Oke. Oh, saya ya, Pak. Iya, gimana Mas? Atau off dulu aja videonya, nggak apa-apa Mas? Ulang ya, Pak? Ya. Ya, udah. Oke, Pak. Udah jelas belum, Pak? Udah, Mas, monggo. Halo? Ya, udah Mas. Jadi, yang check count if ini sama aja kayak cek duplikasi ya, Pak? Betul Mas, betul. Duplikasi ya. Sama aja ya. Kalau misalkan kita mau cek duplikasi kan kadang juga kita pakai apa? Cara yang paling mudah pakai conditional formatting kan ya. Delivery order tadi kita mau cek di mana yang double gitu kan. Conditional formatting, highlight, duplicate values. Oke. Kita cek nih langsung filternya by color. Nah, ini nih. Ini mana nih? Oh, ini yang 3 kali tadi kan. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Ya, itu Mas Farhan, betul. Itu salah satu, count if itu salah satu cara untuk mengecek duplikasi. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Ini baru nomor 1. Kedua, tarif diskon yang melanggar ketentuan. Ini mau cek versi apa nih kalau ngecek tarif diskon? Akurasi bukan Pak? Betul, Mbak Nusroh ya. Akurasi. Ada lagi mungkin asersi yang lain? Saya rasa sih ya betul ya. Apa tadi Mbak Nusroh? Akurasi. Akurasi Pak. Terus ngeceknya pakai apa caranya Mbak? Benar, Pak. Pakai count if Pak. Count if? Benar, Pak. Pakai VLOOKUP Pak. Oke, jadi ini diskon. Ini cek diskon di sini lah ya. Saya di lookup apa yang di lookup value-nya? Tapi ditambah apa kolom kode pelanggan dulu Pak. Berarti masuk dulu kode pelanggan ya. Oke, jadi apa yang di sini? VLOOKUP. VLOOKUP terus C itu Pak, yang nomor DO. Nomor DO, terus tabel array-nya dari sheet mana? Dari database daftar rincian DO Pak. Oke, rincian DO, terus yang saya blok mana? Yang dari B ke C Pak. Oke. Diambil yang kolom kedua. Oke. Nah, baru habis dapat kode pelanggan kita cek diskon ya. VLOOKUP lagi ya. VLOOKUP kode pelanggan kemana? Ke I2 Pak. Iya, terus tabel array-nya? Tabel array-nya yang daftar pelanggan. Daftar pelanggan.
ya, saya blok semua. Terus kolom indeksnya Yang keempat. oke. Oke, oh ini. Nah, udah ya, baru kita cek selisih. Oke, makasih Mbak Nusroh. Tinggal di filter yang nggak 0. Nah, selisih banyak ya, lumayan. 29 selisih. Oke. Nah, ini mungkin tambahannya. Kita bisa juga cek diskon itu tanpa ada kode pelanggan dulu nih. Ya. Bisa langsung dapatkan diskonnya. Begini aja, VLOOKUP. Kan tadi kita mau lookup value-nya ini kan dari kode pelanggan ya. Tapi kode pelanggannya belum ada kan ya. Itu ya tadi Mbak Nusroh, makanya dia cari dulu tuh. Ya udah, kode pelanggan kan VLOOKUP lagi aja. VLOOKUP. Lookup value-nya, kode pelanggannya kita cari dulu pakai VLOOKUP juga. VLOOKUP nomor DO ke rincian DO. Ini kan. Ini tuh lookup value nih. Ya, lookup value biar nggak bingung, saya enter deh. Tabel array-nya kan udah dapat nih kode pelanggan. Ini kan kode pelanggan nih sebenarnya. Baru kita lookup-kan ke daftar pelanggan. Iya, ntar dulu sih. Nggak mau dia. Nah. 1, 2, 3, 4. 4, false. Nah, sama. Langsung ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau mau step by step-nya ya kayak tadi, Mbak Nusroh itu tadi. Ya. Tarik dulu kode pelanggannya, baru kode pelanggannya di VLOOKUP-in lagi. Jadi ini cuma kayak gabungin K2-nya, K2 yang ini, ya kita copy aja nih rumus VLOOKUP-nya, kita pindahin untuk menggantikan K2, kan sama aja. Ada pertanyaan? Proses apa nih Mas Ananda? Oh iya. Selamat kirim Pak. Recordnya udah belum ya? Lupa ya saya. Belum ya? Mbak siapa tadi yang minta Anissa Yustika ya? Belum ya Mbak Anissa? Iya Pak, belum. Tapi saya sebenarnya bisa sih pakai aplikasi tadi. Ini udah, ya udah saya kasih juga deh sekalian. Oh, ya udah. Iya lupa. Nggak apa-apa. Mana? Duh. Loh, kok malah? Walah, sampai lupa belum tak mulai, ya ampun. Jangan. Aduh, Allah Akbar. Oke. Ampun, sebentar ya, saya chat dulu ke orang BAK. Tadi kira telat kan. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Invoice yang dicatat lebih dari 1 kali. Nah, tadi ya, ini kan uji duplikasi aja kan. Ya, bisa pakai count if atau bisa pakai yang tadi ya, conditional formatting. Temu atau count if. Ada yang mau bantu saya untuk mengetikkan count if? Siapa? Hafsah. Ada Hafsah? Hafsah? Nggak ada.
Eli Itu Yualina. Pak, Ya, Eli. Eli Yualina. Halo, permisi Pak. Ya, Ini Enggak. suara saya terdengar nggak Pak? Udah. Heeh. Tadi ngapain ya Pak? Mohon maaf Pak, tadi agak terputus. Ini apa cek duplikasi tapi pakai count if coba. Cek duplikasi ke yang nomor invoice, cek duplikasi. Ya. Oh, sama dengan count if. Oke, sama dengan count if Range-nya yang B, invoice. Terus kriterianya Kriterianya langsung yang B2. nanti tinggal dicek yang nggak 1 ketemu 2 ya. Oke, thanks Mbak. Iya Pak. Nah, sinyalnya lagi jelek. Iya Pak, dari Dimana? tadi itu terus. Di mana emang rumahnya? Di Batam Pak. Oke. Cuman Kemarin. memang kadang sering kayak gitu Pak. Koneksinya buruk. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau ada pertanyaan langsung ya. Nomor 4. Oh ya, cek invoice dicatat lebih dari 1 kali itu asersinya apa, Hafsah? Asersi apa yang mau kita cari? Iya Pak. Asersinya apa? Itu kok ngecek invoice yang muncul lebih dari 1 kali itu asersi yang mau dicari itu apa? Tunggu Pak sebentar. Hmm. Occurrence ya Pak? Occurrence, betul. Ya, occurrence atau existence ya, atau keterjadian. Jadi kalau ada invoice dicatat lebih dari 1 kali kan berarti kelebihannya itu kan sebenarnya invoice fiktif kan ya? Iya Pak. Thanks. Kita lanjut ya. Tapi kalau ada pertanyaan monggo ya, saya di stop aja. Nomor 4, invoice yang tidak tercatat. Bagaimana cara ngeceknya? Silakan ada yang ingin bantu. Yang dikurang itu ya Pak? Gimana? Siapa nih yang jawab? Namira Pak. Oke, gimana Mbak Namira rumusnya? Kalau saya pakai yang right Pak. Karena kebetulan itu angkanya sama semua 3. Di belakang strip itu Pak maksudnya Pak. Pang ya? Nggak Iya. usah ribut-ribut kayak kemarin kan banyak apa itu kan? Banyak. Iya. Beda-beda. Oke, berarti saya insert ya. Cek urutan. Gimana? Right sama dengan right. P3. Oh, ini berarti diturunin 1 ya. Right, Ya. P3. Dikurang sama B2. B3 ya. Maksudnya Oh, P3 iya. 2 gitu Pak. Sorry. Terus dikurang right. B3 3 kali. Iya, dikurang right B2 3. Oke. Nah, nanti tinggal difilter yang enggak 1 gitu ya. Iya, Pak. Cuman pertanyaannya apa sih tadi? Invoice yang tidak tercatat. Berarti kan kita harus tahu yang kelompat itu urutan berapa sih gitu kan ya, Mbak Namia? Iya, Pak. Kalau ini kan kita tahu aja oke nih di antara di 7 itu ada yang kelompat gitu ya. Karena apa? Karena 7 ke 5. Ya ini bisa, cuman kita nggak bisa langsung menjawab dia urutan keberapa sih yang kelompat. Kalau pengen tahu urutan keberapa yang kelompat berapa? Gimana? Jadi ketemu tuh, oh 06 nih yang kelompat gitu maksudnya. Yang lain mungkin? Buat daftar invoice gitu kali ya, Pak. Betul. Siapa nih? Milenia, Pak. Ya, gimana jadi Mbak Milenia? Mungkin buat 1 kolom lagi, terus kita urutin invoice-nya dari 1 sampai terakhir gitu, Pak. Oke, betul. Ya. Atau yang dicek urutan ini nomor urut ya, nomor urut. Jadi gimana? Bikin
rutin ya? Iya, sampai 295 sih kalau di Surabaya. Oke. Ya. Harus pastikan ya, yang di soal dengan yang kita buat itu sama-sama. Karena bisa jadi nanti karena dia ada yang kelompat, kita bikin urutan misalkan di sini sampai 290 nih di sini gitu. Ya kita harus bikin sama dengan minimum dan maksimum yang ada di soal. Nah, kalau udah begini terus gimana? Kita insert lagi, terus gimana cara ngeceknya? Mana yang kelompat? Bisa count if, bisa VLOOKUP kayak Pak. Oke, count if deh ya. Misalkan count if. Range-nya mana? Range-nya itu yang ini Pak, yang B. Kalau terus kriterianya yang D2. Kalau yang 0 berarti kelompat gitu. Oh, ada juga yang double ya. Nah, ini kelompat. Ya, ini 8 ada 2 kali muncul bahkan gitu kan ya. Berarti yang karena yang ditanya itu yang kelompat ya, yang 0 aja ya. Iya, betul Mbak nilainya. Iya, Pak. Oke, iya, ini kelompat. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. DO yang tidak diberikan invoice-nya tadi udah kan ya? Udah kita sekalian tadi ini ya. Ini ada yang tidak diberikan invoice-nya. Penjualan yang cut-off-nya salah. Nah, siapa nih? Silakan. Penjualan ya apa tadi? Penjualan yang cut-off-nya salah. Pak. Yuk. Berarti di filter bisa, Pak? Di filter bisa, betul. Ini siapa? Anissa Justika ya? Iya. Ya. Oke. Nah. Itu paling simpel itu. Jadi kadang itu nggak usah ini ya. Kadang ya udah nggak, kalau bisa bunuh kecoa pakai sapu, ngapain kita cari-cari pistol buat bunuh kecoa gitu ya. Udah filter aja gitu. Oh, gitu. Terus yang di filter yang mana, Mbak, yang salah? Yang salah cut-off itu yang tahunnya berapa? Yang 2007 ya? Yang lebih dari 31 Desember 2000. Yang lebih dari 2007 ya? Iya. Oke, karena ini kita anggapnya ini adalah tahun buku 2006. Oke. Ada lagi mungkin, atau mungkin beda pendapat? Pakai rumus year, Pak. Pakai rumus year. Siapa? Anissa ya? Iya. Oh, bentar dulu. Oke, rumus year. Gimana rumusnya? Year sama dengan year. Saya insert ya. Cek. Sama dengan year. Mana? Terus tanggalnya yang Ini. A2. Ya. Terus? Sama dengan 2006. 2006, oke. Bisa juga ya. Nanti akan false ya, enggak 2006. Apakah hanya ini yang dicek gitu ya? Ada yang enggak sih yang dicek lagi? Maksudnya ya nggak apa-apa juga, bisa jadi kan ini emang 2 tahun buku nih, gitu kan? Apa sih cut off? Harusnya kan ada yang kita bandingin tuh. Kan di sini ada tanggal DO ya. Ini tanggal invoice nih. Ya. Ini tanggal, ada tanggal DO. Kita indekskan dulu ya, karena dia di kiri kan. Ini match ke nomor delivery order. NA. Oh, ini match-nya kok nggak ada sih. Match ini. Nah, harusnya kalian bandingkan tuh. Cut off itu kan dia barangnya dikirim, misalkan yang paling ekstrim itu barangnya dikirim akhir Desember 2005. Tanggal invoice-nya itu awal Januari 2006. Ya. Nah,
Kalau seperti itu seharusnya itu tercatatnya di mana gitu. Ini kan kita anggaplah gitu ya, anggaplah ini adalah tahun buku 2006 sama 2007. Kalau ada barang dikirim 19 Desember, tanggal invoice-nya 2 Januari, kalian catat di jurnal itu tanggal berapa? Tergantung FOB. FOB, Pak. Tergantung FOB. Iya, Iya, Pak. tergantung FOB. Apa bedanya? Coba silahkan. Kalau misal Shipping point. FOB shipping point itu pada saat tanggal DO-nya Pak. Barangnya gitu kan Pak. Tapi kalau karena kita anggap berarti udah bisa dicatat invoice. Ya. Kayak gitu ya? Setahu saya gitu Pak, yang shipping point sama destination Pak. Kalau kayak gitu berarti soalnya kurang lengkap. Ya. pakai asumsi saja, Pak. Oke. Kalau asumsinya destination, ya nggak ada isu cut off harusnya, ya kan? Karena yang akan kita lihat cuma tanggal invoice, tadi seperti penjelasannya si Putri. Ya Putri. Kalau ini destination, nggak ada isu cut off seharusnya. Tapi kita asumsikan ini adalah shipping point. Kalau shipping point itu udah nggak muncul nih. Iya, Pak. Ya, nggak muncul karena dia harusnya masuk di tahun buku 2005 kan gitu ya? Iya, Pak. Oke, jadi kita anggap ini shipping point ya, biar ada isu cut nih. Cek. Nah, tinggal tadi pakai rumusnya tadi, pakai year, ya. Karena kalau ini langsung dikurangkan gitu ya, atau ini disama dengan kan, ya udah pasti nggak sama. Tanggal DO dengan tanggal invoice kan jarang sama kan. Walaupun ada juga yang DO di hari itu langsung ditagihkan bisa juga, tapi kemungkinan nggak sama. Nah, makanya yang kita samakan apa? Year tadi. Year ini apakah sama dengan year-nya DO? Nah, baru di sini nanti kita filter yang false. Cus. Nah, ini ya. Ada juga nih ternyata ya, yang beda. Tetapi kan ini 2006-2007 nih, gitu ya. 2006-2007. Bisa jadi kan tadi kita lihat ini kayaknya 2006 sampai 2000. Kan saya maunya ini adalah ini tahun buku 2000 ini gitu ya. Sorry. Buka iya. Wait, yang 2007 udah pasti salah gitu ya karena dia masuk di tahun buku 2006. Semuanya ya berarti or ya ditambahin. Misalkan ya kita mau cek berarti kalau tahun bukunya 2006 aja. Kalau ini kan cuma mengecek ada perbedaan tahun antara tanggal DO dengan tanggal invoice. Kalau kita mau ngecek yang tahun bukunya tahun buku 2006 dengan estimasi dia adalah FOB shipping point, ya FOB shipping point, berarti kan kita year cukup year dari tanggal DO ya, karena shipping point kan. Ini kenapa jadi 2 Juni ya, ini kita tinggal ganti jadi number. Nah, nanti tinggal dicari yang nggak 2006. Ada yang 2005, ada yang 2007 juga masuk. Gitu ya. Tinggal karena ini soalnya juga kurang clear ya, penjualan yang cut off-nya salah maksudnya apa gitu. Maksudnya apa gitu. Nah. Gitu. Kalau kita cuma tadi mencari yang beda tahun gitu ya, beda tahun ya. Atau ini tambahin tadi kayak tadi ya. Ini sama dengan 2006 atau enggak? Oh, ada yang false. Ada yang true. Yang false itu berarti pasti 2005 sama 2006. Dengan catatan ini pakai shipping point. Oke. Nanti kalau di ujian ada yang muncul soal kayak gini kalian bingung ya diasumsikan aja. Asalkan sama ada asumsinya nanti kita bisa bahas lah pada saat pembahasan. Ada lagi soal apa? Pertanyaan dulu.
lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Invoice yang terlambat. Jadi invoice itu ternyata nggak boleh melebihi 2 bulan setelah pengiriman barang. Silahkan ada yang mau bantu. Tinggal dikurangi. Saya ngerjainnya tinggal dikurangi, Pak. Oke, gimana caranya Mas Rizky? Cara nguranginnya? Sebentar Pak, saya cek. Lupa. Itu kan apa namanya, tanggal kan dihitung sebagai number ya Pak. Jadi misal dikurangi terus dia lebih dari 60, maka termasuk telat Pak, terlambat. Ini dikurangi tanggal DO gitu ya? Iya Pak. Ini dikontrak gitu ya? Apakah lebih dari 60 kan gitu ya? Atau kurang dari sama dengan deh biar true gitu ya. Nanti kita cari yang false kan gitu ya? Oke Pak. Oh nggak ada gitu ya. Kayak gitu semua, setuju semua? Iya Pak. Ya, nggak ada pendapat lain? Kelompok saya ada Pak yang telat. Apa? Mana Mbak milenial? Caranya gimana? Yasmin, Pak. Bukan. Oh iya Yasmin, ya silakan Yasmin. Gimana caranya Mbak? Kok bisa nemu ada yang telat? Itu kalau nggak pakai sama dengan Pak. Oh itu. Jadi gini, siapa nih yang tadi nggak pakai sama dengan? Sama Yasmin itu. Oke, ya udah ini kalian berantem deh sama siapa tadi? Siapa tadi sebelumnya? Vicky. Pakai sama dengan atau enggak coba kira-kira? Sebentar Pak, baca soal lagi. Melebihi 2 bulan, berarti kalau 2 bulan belum terlambat. Nah, gimana tuh Mbak Firaya sama Mbak Yasmin? Setuju nggak? Berarti pakai sama dengan. Soalnya itu kalau kata Mas Vicky, melebihi gitu ya. Kalau pas 2 bulan berarti masih nggak telat gitu ya? Oh iya, iya Pak. Oke ya, jadinya sepakat. Bisa. Pak, ya, itu silakan. berarti diasumsiinnya pakai hari gitu ya Pak? Soalnya kan kalau kita lihat tadi yang silakan. Ini saya lagi pancing aja. Oh, soalnya kalau yang tadi kan ada Pak 6 Februari sama 7 April. Kalau secara bulan kan dia memang udah 2 bulan. Tapi kalau secara hari karena Februari kan kurang dari 30 jadinya masih aman gitu. Oke, jadi menurut Mbak Milenia cara ngurangin 60 doang itu kurang pas ya? Iya Pak, tapi saya nggak tahu kalau cara bulannya. Oke, tadi ada yang 6, tanggal DO-nya itu 6 Februari. Ya kan? Iya Pak. Nah, ini aman. Yang ini nih, critical value-nya gitu kan. Kalau ini dikurangkan, kalau ini dikurangin ini, ya pas banget 60 nih. Gitu ya. Tapi kalau berdasarkan bulan, kalau kita bulan, 2 bulan, 7 April itu telat nggak? Telat Pak. Telat kan? Telat sehari. Telat sehari itu. Karena apa nih? Ini bahasa hukum kalau di pajak. Kalau setelah 2 bulan setelah, kalau itu hitungannya bulan, berarti nanti kalau setelah tanggal 6-nya nggak dihitung. Tanggal 6-nya nggak dihitung sehingga batas waktu terakhirnya kalau setelah ya itu adalah 6 April. Ya, 6 April. 2 bulan setelah 6 Februari itu adalah 6 April. Tapi kalau 2 bulan sejak tanggal DO 6 Februari batas akhirnya berarti 5 April. Karena kalau sejak 6 Aprilnya juga dihitung. 6 Februarinya juga dihitung. Jadi starting point-nya dihitung. Ya. Nah, karena ini setelah, berarti kan sebenarnya batasnya 6 April ya. Bagaimana caranya biar dia terdeteksi telat? Jadi patokannya bukan hari, tetapi bulannya. Cek telat pakai bulan. Bentar Pak, googling. Ya udah, silakan. Dibikin tanggal jatuh temponya dulu gitu nggak sih? Oke. Jatuh tempo dulu gimana bikinnya, Mbak Yasmin? Saya cuma ngide Pak. Oke, siapa yang mau mengeksekusi idenya Mbak Yasmin nih? Gimana cara bikin tanggal jatuh tempo? Kan udah gampang tuh tadi. 9 Desember berarti tanggal jatuh temponya itu harusnya 19 Februari, kan gitu kan ya?
Atau kalau Desember agak susah ya. 16 Januari nih. Tanggal jatuh temponya berarti tanggal berapa Mbak Yasmin? Maret, Pak. Maret tanggal berapa? Kalau setelah berarti 17. 16. Oh, 16. Kalau sejak 15. Oh iya. Jadi dia tuh 17-nya udah telat, maksudnya gitu Mbak kalau setelah. Oh iya, Pak. Jadi biar berarti kan jatuh temponya 16 kan? Biar 16 Januari itu berubah menjadi 16 Maret, berarti yang ditambah itu apa? Ini ada rumus yang namanya date ya. Date itu minta apa? Tahun. Ya udah year-nya tanggal DO. Gitu kan. Nah, bulannya monnya tanggal DO ditambah 2. Kan gitu aja kan? Tanggalnya tetap karena tadi dia setelah. Ini udah jadi nih 16 Maret. Itu jadi mengeksekusi idenya Mbak Yasmin itu as simple as that. Nah, terus kalau Desember gimana Pak? Desember ditambah 2, nanti bulannya kalau Januari tambah 2 jadinya karena kan mon itu ya, mon itu kalau kita ini evaluasi formula. Evaluasi formula ya. Year ini ketemu 2006. Mon B16 itu 1 karena Januari ditambah 2 jadi 3 Maret kan jadinya kan. D-nya 16 jadi 16 Maret. Nah, kalau bulannya Desember ditambah 2, 12 tambah 2 14. Bulan 14 kan nggak ada. Ya kita coba aja, oh ternyata Excel-nya udah pinter. Langsung otomatis terkoreksi menjadi Februari 2006. Jadi aman udah langsung pakai rumus ini. Ya. Gimana? Ini udah jatuh tempo udah ketemu kan? Udah tinggal cek jatuh tempo jadi kan? Cek JT. Sama dengan apakah ini kurang dari sama dengan jatuh tempo. Sehingga nanti yang maunya Mbak Milenia ketemu. Oke, ada pertanyaan? Mbak Milenia gitu ya maksudnya ya? Iya Pak, gitu. Tapi saya nggak tahu caranya sih Pak. Sekarang udah tahu belum? Udah Pak, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Pak, berarti ini asumsinya per bulannya 30 hari ya Pak? Tanpa memperhatikan ada yang 31 ada yang 28 gitu Pak? Justru tidak mengasumsikan 30 hari itu enggak Mas. Kalau kalian dapat pengantar perpajakan nggak sih? Dapat Pak. Dapat. Nah di pengantar perpajakan tuh harusnya diajarin ini pada saat bicara KUP. KUP itu kan batasannya kan terlambat 1 bulan kena bunga sekian persen gitu ya. Kena sanksi, iya kan, sanksi 2% per bulan. Itu ngitungnya kayak gitu Mas. Kalau bilangnya bulan, yang jadi patokan bulan, Februari tambah 2 ya. Nggak ngelihat itu nanti Maret harinya berapa, Februari harinya berapa gitu Mas Yudis ya. Oh iya Pak, paham Pak. Ya, kecuali di soal melebihi 60 hari ya udah itu clear tuh pakai yang kayak cara yang pertama tadi, pakai hari aja langsung gitu ya Mas Yudis. Oke Pak, baik Pak. Sama kayak gini nih analoginya. Kalau kalian bilang gini, 1 tahun kemudian gitu ya, 1 tahun kemudian ya udah kan yang akan kalian tambahkan kan tahun ini aja kan. 1 tahun kemudian nggak akan kalian tambahkan dengan ditambah 365 hari. Nggak akan peduli itu kan kalian kan. Ya udah, 1 tahun kemudian berarti ya 23 Juli 2022. Nah gitu sih maksudnya. Kalau bulan pun seperti itu, yang kita tambahkan ya bulannya aja. Bisa lanjut? Ada rumus lain sebenarnya Pak ya? Apa? Tapi ini rumusnya tuh nggak tertulis gitu loh Pak. Nggak ada di itunya. Jadi harus ngetik manual gitu. Coba gimana? Di situ jadi rumusnya ini rumus that if, dia bisa nyari selisih bulan gitu Pak, selisih bulan tahun gitu Pak. Oh iya, ya betul. Iya, tapi nggak ada di sininya, ya. Jadi harus nulis manual. Iya, karena dia rumus yang udah dihilangkan di Excel. Kenapa? Ya masih jalan, tetapi sudah tidak direkomendasikan karena ada beberapa kesalahan penghitungan. Tapi nggak apa-apa, ada kasus yang salah penghitungan, tapi itu tuh minor gitu ya. Jarang banget lah gitu Mbak. Cuman saya juga kalau ditanya kasusnya yang kayak apa, saya lupa. Ya.
Tetapi bisa jadi running untuk ini. Coba aja ya, dated if ya. Dated gimana sih if, Pak. tulisannya? Ada D-nya lagi depan belakang, Pak. Nah. Iya. If Satu, Pak. F-nya 2 apa 1? Gini ya, Iya, Pak. that if ya. Satu aja ya. Iya, Pak. Terus tutup kurung tanggal Terus? DO, koma tanggal Dikurang, invoice. oh koma ya? Iya. Koma tanggal invoice, terus Nah, terus separatornya mon gitu. itu Gini. Pak ketik 2M. Gini ya. Iya, Pak. Terus ini kita jadikan number. Nah, 0 Mas. Berarti dia nggak sampai 1 bulan begitu, Pak. Oh, oke. Jadi kita tinggal cari yang 2. Iya. Oke, nice. Ya, tapi ini ketemu nih. Oh iya, karena ini dianggap 2 bulan. Berarti dia sejak nih, Mas. That if ini, sejak nih ya. Ya, kalau begitu berarti ditambahin lagi Pak di formulanya. Itu di ini ditambahi dan ampersand di belakang, Pak. Atau kalau ini dikurangin 1 aja boleh? Oh, silakan. Coba, Pak. Coba ya. Iya. Tuh, malah tambah 1 Tambah ya. 1, Pak. sorry. Tinggal ditambah 1 aja kan, biar menjadi setelah. Oke ya, sama persis ya. Oh, iya, Pak. Oke, nice Mas Vicky, makasih. Sama-sama, Pak. Jadi that if ya, tapi nggak muncul kenapa ya tadi? Dia udah dihilangkan sebenarnya sama si Excel. Nggak mau dia mengembangkan itu lagi karena ada beberapa yang nggak akurat menurut dia. Saya lupa tapi kasusnya yang kayak apa gitu. Pernah baca. Coba baca aja coba. Ada kok. Ada lagi? Silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Soal terakhir, pelanggaran. Penjualan yang melanggar kuota. Gimana nih caranya? Di mana nih kuota? Adanya di sini ya. Ini ada kuota penjualan bulanan. Jadi toko abadi itu hanya boleh sebulan itu dia ditagihkan sebesar 15 juta. Ini perlu pengolahan ya. Perlu pengolahan sedikit. Nggak bisa langsung kita filupap. Ya, per tanggal transaksi. Jadi kita perlu ngapain dulu nih sebelum bisa ngecek? Sum if, Pak. Berapa? Sum if. On if. Sum, Pak. Sum if. Oke. Atau misalkan nggak sum if yang lebih simpel apa sih, Mas? Pivot. Pivot aja ya. Kita pivot aja ya. Bentar. Benar. Kita blok aja semua lah ya. LTNV. Token sama. Apa ini? Oh, ada yang kosong. Oke, ya. Apa yang kita masukkan tadi ya, karena dia kuotanya itu per customer, ya kita masukkan kode pelanggan di sini kan. Nah, kode pelanggan, terus kita masukkan lagi apa? Tanggal, ya kita anggap lagi kuota penjualannya berdasarkan tanggal invoice saja. Nah, ada yang nge-pivot nggak langsung berubah tanggalnya menjadi years gini? Misalkan gini ya, ini ada yang bisa langsung otomatis, ada yang misalkan, ini misalkan, oh nanti dipilih, oh kita butuh dia per bulan, karena kuotanya per bulan kan. Di sini diaktifkan month sama years. Ya. Karena kita kan kuota per bulan, kalau bulan Januari 2006 tentunya beda dengan bulan Januari 2007. Diaktifkan dua-duanya, terus kita udah langsung jadi. Ya, langsung jadi. Nah. Total penjualan. Nah, kita tinggal cek di sini adalah kuotanya. Nah,
Cuman kan saya mau kuota ini kan VLOOKUP dari kode pelanggan ya. Nah, nanti pada saat saya copy ini di sini kosong nih. Nah, biar ini nggak kosong, tinggal ke desain, ya, report layout, ya. Kemudian pilih yang repeat all item ya. Kalau ada yang masih ke bawah, misalkan ya, masih bentukannya kayak gini nih, kompak, ya tinggal report layoutnya diganti menjadi show in tabular form, ya. Jangan lupa subtotalnya di do not show, karena kalau ada subtotal nanti jadinya begini nih. Ada total-total gini. Kan kita nggak butuh juga. Jadi do not show subtotal, tabular, terus repeat, ya. Repeat all item. Nah, jadi kita udah bisa nih VLOOKUP. VLOOKUP ini ke kuotanya mana? Ini ya. Kuotanya udah. Kita tambahin ini biar cantik. Nah. Cek ya. Berarti kan total ini harus kurang dari sama dengan kuotanya kan, nggak boleh melebihi kuota. Nanti tinggal kita filter yang false. Nah, ada 3 yang melebihi kuota. Oke. Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, Pak. Monggo. Kan tadi waktu itu kan saya kerjakan nomor 8 ini kan, Pak. Terus saya itu bingung, Pak. Kan dia cuma tanya pelanggaran kuota. Terus kan yang di daftar pangan cuma total penjualan. Sedangkan total penjualan itu di invoice aja ada 2, yaitu total penjualan dan total penjualan sama yang dipotong-potong diskon itu, Pak. Sebenarnya yang kita masukkan itu total penjualan sebelum diskon atau setelah diskon. Terus, Pak, yang kedua saya coba lagi kan, ini kan Bapak berdasarkan invoice. Nah, saya coba itu kemarin pakai tanggal berdasarkan DO, hasilnya beda, Pak. Sebenarnya yang apanya gimana, Pak? Yang apanya? Yang apa ya, Pak? Yang maksudnya kalau nanti di ujian ditanya dia melanggar kuota yang benar, kayak mana, Pak? Jawabnya berdasarkan apa gitu, Pak? Oke, pertama ya, total penjualan atau pembayaran neto. Iya, Pak. Kalau kuotanya itu adalah kuota penjualan, ya seharusnya adalah total penjualan, Mbak Putri. Ya, total penjualan. Kalau ini kan PPN dan sebagainya kan sebenarnya bukan penjualan. Arti penjualan ya ini. Diskon itu kan ya elemen-elemen tambahan aja. Aslinya mana? Total penjualan. Itu satu ya, kejawab ya. Yang kedua, apakah pakai invoice atau DO? Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya debatable. Kalau kalian bingung nanti pada satu ujian asumsikan aja. Oh, ini asumsikan bahwa yang kuota penjualan adalah berdasarkan invoice. Ya, karena penjualan itu adalah ditagihkan, Mbak. Ya, secara default itu adalah di invoice. Ya, kalau baru dikirim belum ada invoice-nya ya kita belum bisa mengatakan berapa sih total penjualan. Ya, total penjualan itu baru akan muncul pada saat ada invoice. Jadi tadi ya pertanyaan yang pertama itu pakai total penjualan sebelum diskon PPN dan sebagainya. Yang kedua apakah pakai invoice atau pakai tanggal DO? Kalau saya cenderung menggunakan periode tanggal invoice. Karena kalau pakai tanggal DO beda, ya pasti beda. Karena kan ini aja udah beda nih tanggalnya kan. Gitu ya Mbak Putri ya. Oke, Pak, makasih, Pak. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, monggo Mas. Kalau misalkan gini, Pak, ternyata di list invoice tadi ada data yang duplikasi gitu kan, Pak. Nah, berarti kan kalau pivot nanti berarti dia akan menghitung yang duplikat itu juga, Pak. Nah, itu supaya nggak masuk ke pivot, apakah harus buat yang tidak ada duplikatnya apa gimana ya, Pak? Ya, betul Mas. Saya sepakat. Jadi kemarin gini pas ngobrol dengan dosen, untuk UAS ini apakah nanti satu file, gitu ya, satu file itu maksudnya satu dataset untuk semua soal. Maksudnya gini, dari satu, misalkan datasetnya invoice ya, ada soal satu, ya, tadi ya udah ada cek duplikasi lah, cek cut off dan sebagainya. Nah soal 2 cek kuota, soal 3 nanti lanjut lagi dengan satu dataset ya. Itu kemarin ada yang masukan gini, Pak, kalau cuma satu dataset untuk seluruh soal, nanti kalau di soal pertama aja dia udah salah, nanti soal kedua dan
Jadinya kemarin disepakati gini Mas, antar soal itu berdiri sendiri Mas Farhan, berdiri sendiri. Ini saya lagi bicara pada saat untuk soal ujian ya, soal ujian. Maksudnya berdiri sendiri itu kayak gini tadi. Pada saat nanti, ini cek yang melewati kuota, ya udah akan dianggap bahwa data yang di sini adalah data yang benar Mas. Harusnya ya dibuang dulu. Gitu sih, itu ya Mas Farhan ya. Siap, terima kasih Pak. Ya, siap. Kalau pas ujian udahlah nggak usah pusing-pusing. Apa yang ditanyakan itu aja yang dikerjain. Kayak tadi yang pertanyaan pertama Putri kan, apakah ini perlu dicek dulu Pak DO-nya? Ya kalau kalian kerja kayak gitu, betul ya. Harus dicek dulu. Tapi kalau pas ujian udah dia nanya apa itu aja yang dijawab. Itu sih Mas. Ada lagi? Pak, satu lagi dong Pak, nanti ujian Ya, ada juga, enggak Pak, kemarin kan saya diskusi sama teman saya kan Pak, dosennya ngajarin prosedur audit, terus saya udah kinap gitu loh Pak. Nanti di ujian apa ya, udah panik Pak. Kinap. Karena dibilangnya itu dosennya itu ngajarin prosedur audit sama cara buat prosedur audit, pengujian sama buat simpulan Pak. Nanti ujiannya pakai itu juga ya Pak? Pakai itu Pak. Ujian apa? Praktik audit kali ya gitu. TABK Pak. Siapa dosennya? Saya itu chat sama teman saya kan Pak. Terus dia PJ TABK, baru dibilang ya, Pau tahu ada kabar nggak? Kabarnya itu ada dosen yang ngajarin, dosen TABK yang ngajarin prosedur audit gitu Pak. Takutnya nanti kalau ada yang ngajarin prosedur audit itu Dosko bukan? Kurang tahu sih Pak, soalnya dia baca di grup PJ Pak, PJ TABK. Ya udahlah, nggak apa-apa, itu kan masing-masing aja. Tapi kemarin pas rapat bareng yang malam-malam itu udah disepakatin kok nanti UAS nggak akan separah UTS katanya, udah evaluasi lah dosen-dosen itu ya. Tetapi soalnya tetap banyak, cuman nggak susah katanya. Nggak tahu ya kayak apa. Tapi enggak sih UAS nggak ada itu suruh bikin prosedur audit, maksudnya mungkin ngajarinya yang tadi Mbak Putri mana tadi? Maksudnya cuma nice to know gitu loh, nice to know kayak apa sih? Biar kalian tahu gitu ya bahwa sebelum nguji kayak tadi itu sebenarnya kalian udah harus paham dulu mana kita harus paham dulu. Misalkan kita mau uji substantif pendapatannya, ya kalian harus paham dulu tuh alur atau proses bisnis di pendapatan kayak apa gitu. Ya, makanya tadi mungkin yang disampaikan ini tadi, karena ini kemarin di pas rapat juga disampaikan oleh Pak Marmahadi. Ini nanti dijelaskan ya sama mahasiswa biar mahasiswa tuh tahu sebenarnya kenapa sih dia harus ngecek invoice ke DO. Oh, itu untuk menguji apa tadi existence dan sebagainya biar tahu. Tapi kan sebenarnya ya prosedur audit ya ini kan sebenarnya prosedur audit ya. Tapi nggak akan TABK itu nanti pertanyaannya buatlah prosedur audit untuk mengecek, nggak. Pasti soalnya yang kayak tadi langsung cek penjualan, cek DO double, cek yang nggak ada invoice-nya kayak gitu Mbak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Kalau kewajiban dari lembaga Mas Ryan itu kan Zoom itu 1 jam pertama ya Mas Ryan ya? Ada Ryan? Jangan ketiduran. Yang lain mungkin tahu. Ya karena kita tadi mulai jam 2 ya, berarti sejam itu jam 3 ya. Ini sebenarnya kan aslinya kita udah ada di 1:30 ya. Ya udah ada dulu nggak sebelum saya akhiri? Karena ini 3:30 saya ada acara di sebelah. Tapi kalau ada yang masih mau didiskusikan silakan.
Cukup? Ya, kalau cukup silakan tadi yang file prosedur audit itu bisa dikerjakan karena kan di prosedur audit tadi yang bahasanya Putih itu prosedur audit ada pertanyaan juga kan kayak ini nih perlu diuji apakah customer ID dan SOD valid ya, dicoba-coba ya. Karena ini yang share kan dosko nih kali aja soal ujiannya nggak jauh-jauh dari itu coba-coba aja dan nanti kalau pas nyoba bingung atau stuck tanyain lah di WA group gitu ya. Sebenarnya kalau kayak kemarin kalian ngerjain tugas terus tadi kan kayak milenia tuh Pak saya sebenarnya pengennya ngeceknya kayak gini nih yang telat itu ya yang melebihi 2 bulan tuh saya maksudnya harusnya yang ini juga kena tapi saya nggak tahu caranya tanyain aja harusnya di WA group gitu ya nggak harus kalian tugas itu nggak boleh nanya ke saya boleh banget gitu ya boleh banget ya gitu ya nanti next mungkin ke depan kayak gitu kalau ada tugas ditanya nggak ngerti ditanyakan aja termasuk yang tadi ya saya share itu kalian cek coba gitu ya kalau stuck atau antar orang gitu ya misalkan Putri ngerjainnya kayak gini Vicky kayak gini si Yasmin mengerjakannya kayak gini beda gitu ya di-share aja Pak mana yang benar gitu ya ada pertanyaan oke kalau nggak ada saya cukupkan izin Pak boleh minta file eksternal bukannya udah saya share Mas Ryan minggu lalu bukan minggu lalu hari Rabu udah saya share di grup nanti saya up lagi nih. Ini Mas oke ya udah saya up ya oke ada lagi cukup ya kalau cukup ya saya tutup mohon maaf atas segala kekurangan terutama pindah-pindah jadwal berapa kali kita pindah jadwal gitu ya. Udah di hari Jumat pun masih saya minta geser setengah jam gitu ya. Mohon pengertiannya gitu ya. Nanti sesuai janji saya juga akan memberikan pengertian ke kalian gitu ya pada saat menilai UAS. Semoga yang kita sharing hari ini memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Saya akhiri ya. Jangan lupa dikerjain kalau ada apa-apa di-share ke grup WA. Sekarang ini kan masih kuliah nih sampai 4:30 gitu ya. Coba dikerjain aja gitu ya. Itu ya bukan tugas tapi yang nanti tugas kan ada lagi untuk yang minggu depan nanti akan saya share. Yang ini manfaatkan waktu 1 jam ini gitu ya. Karena kalau nanti saya yakin itu nantinya tuh nggak akan tahu nantinya kapan. Saya minta 1 jam ini sampai 4:30 untuk coba kalian bikin lah. Dari soal yang revenue cycle itu gitu. Kalau ada pertanyaan silakan di-share. Dari satu kelas ini minimal harus ada 5 pertanyaan. Minimal 5 sampai 4:30 nanti. Minimal 5 pertanyaan untuk yang soal revenue cycle. Saya akhiri ya. Akhir kalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.